Januari 2019. Ya. Oleh karena itu kita awali tahun baru Masehi di tahun 2019 ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan semuanya tambah semakin barokah. Amin Allahumma amin. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah, untuk itu di awal tahun 2019 ini juga saya bukan hanya mengawali dengan membaca bismillah, tapi ingin menerangkan tentang bismillah terkait dengan hukumnya, fadilahnya, kemudian efek atau akibat dari orang-orang yang tidak membaca bismillah. Yang pertama, kita bahas dari segi hukum, bahwa hukum membaca bismillah itu terjadi atau terbagi menjadi 4. Yang pertama, hukumnya wajib, haram, sunnah, makruh. Meskipun ada satu pendapat lagi yang mengatakan mubah, seperti rukun dalam Islam. Wajib, haram, sunnah, makruh. Hukum wajib membaca Bismillahirrahmanirrahim menurut pendapat Imam Syafi'i adalah ketika membaca suratul Fatihah, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Itu hukumnya wajib. Jadi membaca Bismillahirrahmanirrahim hukumnya wajib. Bukan hanya dibaca, tapi juga dinyaringkan. Hanya saja kalau menyaringkan itu lebih cenderung kepada mayoritas sunnah, karena Rasulullah sendiri ada kalanya menyaringkan bacaan bismillahnya, ada kalanya mensirrikan atau menyamarkan. Tapi membaca Bismillahirrahmanirrahim sendiri menurut pendapat Imam Syafi'i hukumnya wajib. Oleh karena itu mayoritas kita, terutama orang-orang Nahdiyin, itu mengikuti pendapat Imam Syafi'i. Setiap melaksanakan sholat, surat Fatihahnya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga yang mewajibkan ini termasuk Imam Ahmad Ibn Hanbal. Jadi kalau kita berbicara tentang 4 mazhab atau madzhabul arba'ah, ada 2 imam yang mewajibkan baca Bismillahirrahmanirrahim, atau Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk bagian daripada ayat dalam suratul Fatihah. Ada 2 imam lagi yang mengatakan bukan, bahkan tidak termasuk surat, bukan termasuk ayat dan termasuk surat. Yang mengatakan termasuk ayat daripada suratul Fatihah adalah Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Sedangkan yang mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu bukan termasuk daripada suratul Fatihah, bahkan tidak termasuk bagian daripada semua surat-surat Al-Quran, itu adalah Imam Maliki. Namun Imam Abu Hanifah mengatakan termasuk bagian daripada Al-Quran, tapi tidak termasuk bagian daripada surat. Oleh karena itu, yang tidak
membaca Bismillahirrahmanirrahim di dalam sholat atau ketika membaca suratul Fatihah di dalam sholat itu hanya Imam Maliki saja. Yang lainnya semua membaca. Hanya saja kalau Imam Asy-Syafi'i itu dinyaringkan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Imam Ahmad Ibnu Hanbal dan Imam Abu Hanifah tidak dinyaringkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan. Tapi Imam Maliki sama sekali tidak membaca. Dan semua itu bersumber, ada sumber hadisnya. Kalau yang membaca Bismillahirrahmanirrahim ini banyak ya dari berbagai sumber hadis. Cuma pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan hadis yang yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas, Abu Dawud, Imam Muslim dan Imam Hakim dalam kitab Mustadraknya. Sebagaimana hadis ini disahihkan oleh Imam Daruqutni, Imam Al-Baihaqi dan juga yang lain terkait dengan dauhnya Imam Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, inni la asbahukum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku, kata Imam Abi Hurairah, adalah salah seorang sahabat yang paling mirip, yang paling persis dengan salatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau mengatakan begini, mengatakan inni la asbahukum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sikapnya atau apa yang dilakukan Abi Hurairah ketika beliau itu salat atau menjadi imam, dia selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau seumpama Rasulullah tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim di saat beliau membaca Fatihah, maka tidak mungkin sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu ini mengatakan bahwa dia mirip dengan Rasulullah, karena dia sendiri adalah pelaku pembaca Bismillahirrahmanirrahim setiap membaca suratul Fatihah. Kemudian para jemaah yang dirahmati oleh Allah, kalau kita menelusuri bahwa hampir semua sahabat di masa Rasulullah itu ketika membaca suratul Fatihah, bahkan ketika membaca surat-surat yang ada di dalam Al-Quran, itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau di luar sholat ketika membaca. Kemudian di dalam sholat sendiri, di zaman sahabat hampir seluruh, karena Rasulullah membaca, hanya saja ada kalanya dinyaringkan, ada kalanya tidak dinyaringkan, gitu saja. Baru di zaman tabi'in, ingat ini di zaman tabi'in. Oleh karena itu Madinah, Mekah itu bukan dari para sahabat, bukan dari zaman para sahabat tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dari zaman tabi'in. Jadi mengikuti madhab Imam Maliki dan Imam Abi Hanifah. Jadi karena Imam Maliki dan Imam Abu Hanifah menganggap bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu bukan bagian daripada ayat dari suratul Fatihah, bahkan bukan termasuk surat di dalam Al-Quran, dan seluruh pengikutnya dan Mekah Madinah itu adalah penganut madhab Imam Maliki, makanya tidak ada Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bukan dari kalangan sahabat dulu.
Ini yang harus perlu diketahui ya. Makanya penting. Oleh karena itu, pertanyaan yang paling penting terkait dengan Bismillahirrahmanirrahim ini, bagaimana ketika kita bermakmum kepada orang yang lain madhab. Saya seumpama ikut madhab Imam Syafi'i, Bismillahnya dinyaringkan, kemudian ada orang datang yang tidak tahu kalau imamnya ini ternyata madhab Syafi'i, sementara dia adalah bermadhab Imam Maliki yang biasa dia tidak membaca Bismillah ketika membaca suratul Fatihah. Bagaimana hukumnya? Bolehkah bermakmum? Imam Syafi'i membagi dua. Ba'duhum, sebagian pengikutnya mengatakan tidak boleh, tidak sah. Kalau beda madhab, mengikuti atau menjadi makmum kepada yang berbeda madhab, imamnya yang berbeda madhab. Tapi sebagian yang lain justru memperbolehkan, tidak masalah, sah-sah saja. Nah, ini yang kita ikuti. Jadi siapapun yang menjadi imam, kita menjadi makmum, yang ikutin imamnya. Panjenengan biasa sholat kalau subuh pakai kunut sumpah panggil. Sewaktu-waktu di perjalanan mampir di masjid subuh, imamnya tak pakai kunut sumpah. Panjenengan sudah biasa dan sudah cinta dengan kunut itu. Tapi karena imamnya tidak pakai kunut, jangan panjenengan justru imamnya tidak kunut, panjenengan kunut sendirian. Batal sholat panjenengan. Jadi kalau imamnya tidak melakukan kunut, ya sudah panjenengan tidak usah kunut. Jadi imam itu diangkat untuk diikuti. Sebaliknya juga begitu. Kalau ada madhab Imam Syafi'i, subuhnya pakai kunut sumpah. Kemudian ada makmumnya, yang makmumnya pengikut Imam Abu Hanifah atau Imam Malik sumpah. Ketika subuh, imamnya yang dari madhab Imam Maliki pakai kunut, Allahumma hdina fi man hadait. Ya yang imam makmumnya Imam Malik ya harus ikut kunut juga. Meskipun nggak ngamini tidak masalah, tapi dia tetap harus ikut, harus sepakat dengan. Kalau dia tidak menyepakati, maka sholatnya batal. Ini perlu dipahami, okay? Nah, sementara Bismillah yang tidak dinyaringkan itu juga ada hadisnya. Hadis ini diangkat oleh Imam Maliki, pendapat Imam Maliki dan pendapat Imam Abi Hanifah, yakni hadis diambil dari hadis yang diceritakan oleh istrinya Rasulullah sendiri, yang bernama Siti Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata beliau? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaftatihu as-salat bil takbir wal qira'ata bilhamdillahi rabbil alamin. Ini hadis yang diambil oleh pendapatnya Imam Maliki dan pendapat Imam Abi Hanifah. Artinya adalah Siti Aisyah menyatakan bahwa Rasulullah niku setiap mengawali sholatnya adalah dengan takbir dan mengawali bacaannya dengan alhamdulillahirabbil alamin. Jelas kan? Oleh karena itu, mohon maaf kalau ada seseorang yang mengatakan kamu ikut imam siapa, saya tidak ikut imam siapa-siapa, saya tidak ikut imam madhab, saya ikut Rasulullah, sumpah membohong nih. Kenapa saya katakan membohong? Jelas hadisnya. Rasulullah itu memulai sholatnya dengan takbir.
Di sini ada arahannya terkait dengan niat para jemaah yang dirahmati Allah. Oleh karena itu tidak ada satupun hadis, mohon maaf, ini mungkin kelemahan saya karena memang saya bisa dikatakan tidak cinta belajar. Sampai hari ini saya terus mencari, berusaha, dan bahkan mungkin saya akan bertanya kepada guru-guru saya terkait dengan masalah niat sholatnya. Tapi ternyata sampai hari ini saya belum menemukan satu hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah itu ketika sholat niatnya adalah di dalam takbir. Rasulullah itu sholat niatnya ketika akan sholat itu sebelum takbir atau setelah takbir, belum saya tahu. Oleh karena itu terkait dengan niat sholat, semua kita ini ikut pendapat ulama. Ada yang mengatakan niat takbir itu wajib di dalam takbirnya. Ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, di situ niat. Itulah pendapat Imam Syafi'i juga. Ada yang mengatakan pendapat yang lain, tidak di dalam takbir tapi sebelumnya. Oleh karena itu tidak pakai talafuz niat, tidak pakai usolli, dia niat dulu baru Allahu Akbar. Makanya kadang-kadang Allahu Akbarnya tidak terlalu panjang. Allah. Kenapa? Karena dia niat sebelum takbir. Ikut pendapat ulama yang lain. Ada yang sebelum, yang sesudahnya. Allahu Akbar. Sebelum baca Fatihah atau sebelum baca iftitah dia niat sholat. Ada yang seperti itu. Bahkan mohon maaf, ada Imam Ya'qub namanya. Pendapatnya pengikutnya Imam Ahmad Ibnu Hanbal, Imam Hanbali, pengikutnya beliau, bahwa niat sholat itu boleh dilakukan ketika berangkat dari rumahnya. Jadi keluar dari rumah sudah niat sholat isya sama wasallam. Jadi nyampe kita Allahu Akbar. Sudah tidak pakai niat lagi. Ada yang semacamnya. Kenapa? Karena tidak ada satu, mohon maaf, karena saya sendiri belum, ulama-ulama menyatakan seperti ini. Berbedanya pendapat semacam itu karena Rasulullah sendiri tidak pernah mengatakan takbir itu letaknya di mana. Bahkan belum saya temukan satu hadis pun yang menyatakan bahwa niat itu letaknya di sini, kata Rasulullah. Tidak ada. Semua itu adalah lintas madhab. Berbeda dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi wajib hukumnya menurut Imam Syafi'i. Haram apabila terkait dengan yang diharapkan oleh Allah. Pokok apapun perbuatan yang diharapkan, membaca bismillah hukumnya haram. Sunnah terkait amal-amal yang disunnahkan. Baca bismillah, mau makan, baca bismillah, mau pokoknya aktivitas-aktivitas yang baik semuanya sunnah untuk baca bismillah. Makruh itu kalau di amal-amal yang dimakruhkan. Mubah itu kalau boleh. Contohnya mau pakai sandal boleh. Panjenengan ke masjid pakai sandal, nggak pakai sandal boleh. Nah, pakai sandal baca bismillah hukumnya boleh. Jadi tidak pakai baca bismillah boleh, tidak baca bismillah pun boleh. Tapi di hal-hal yang sunnah seperti mandi, makan, minum, di hal-hal yang dianjurkan itu tetap disunnahkan. Ini terkait dengan masalah hukumnya para jemaah yang dirahmati Allah. Kemudian fadilah sekarang. Fadilah membaca Bismillahirrahmanirrahim, banyak sekali ya fadilahnya. Ya bisa jadi obat dan lain sebagainya. Hanya saja dalam pertemuan ini saya ingin menyampaikan dua hadis Rasulullah terkait dengan fadilah keutamaan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang pertama, Rasulullah mengatakan, man arada ayyahya sa'idan wa yamutu syahidan
falyaqul inda ibtida'i kulli 'amalin bi bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang menginginkan hidupnya selalu beruntung, selalu sukses, selalu bahagia, maka dan matinya mati dalam keadaan syahid, maka mulailah setiap sesuatu perbuatan yang baik itu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Itu hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qala al-'abdu bi bismillahirrahmanirrahim." Apabila seorang hamba membaca Bismillahirrahmanirrahim, qalatil jannah, maka surga akan berkata, Allahumma wasa'dai inna 'abdaka fulan qala Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya hambamu yang bernama fulan, jadi disebutkan oleh surga, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma zahzihhu minan nar wa adkhilhul jannah. Kata surga, ya Allah, jauhkan hambamu yang membaca bismillah tersebut dari api nerakamu dan masukkan ia ke dalam surga. Setiap ucapan bismillahirrahmanirrahim keluar dari lisan kita, maka surga itu munajat kepada Allah agar orang yang membaca bismillah atau bismillahirrahmanirrahim itu dijauhkan dari neraka dan dimasukkan surga. Jadi kalau bahasa sederhananya saya, ketika kita membaca bismillahirrahmanirrahim itu termasuk doa yang juga dimohonkan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Oleh karena itu, ayo diamalkan ini semampu kita. Nah, ini fadilah yang saya singkat-singkat saja, karena waktunya nanti takut khawatir dan takut. Kemudian yang ketiga adalah efek atau akibat daripada orang-orang yang tidak membaca bismillah di dalam setiap amal baik. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda fihi bi bismillah fahuwa Allah. Setiap perkara yang baik, perkara yang penting, kata Rasulullah, yang tidak diawali dengan bacaan bismillah, maka perkara itu menjadi batal, menjadi tidak baik. Nah, di sini ada dua penafsiran. Ada yang mengatakan bahwa perbuatan baik itu kalau tidak diawali dengan bismillah, maka perbuatan baik itu tidak berpahala. Ada yang mengatakan pendapat yang kedua, perbuatan baik yang tidak diawali dengan bismillah, maka perbuatan itu tidak barokah. Jadi ada dua, bisa tidak berpahala, tapi juga bisa tidak barokah. Ini efek. Nah, hanya saja sekarang ini pertanyaannya adalah perkara yang penting itu apa? Rasulullah mengatakan kullu amrin dzibali, setiap perkara yang penting. Di dalam Islam, ditinjau dari kacamata Islam, perkara penting itu ternyata para jemaah yang dirahmati oleh Allah adalah mendekati istri kita. Itu perkara yang paling penting. Kok bisa Pak Ustaz? Kenapa? Karena istri, ketika kita berbicara istri, maka kita akan berbicara anak,
kalau sudah anak itu kita akan berbicara cucu, alias anak-anak keturunan kita. Kenapa di sini dianggap penting? Mendekati istri itu dianggap penting, dan setiap mendekati istri itu harus diawali dengan bismillah. Saya akan sampaikan pendapatnya Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Sayyidina Ali mengatakan, orang laki-laki atau seorang suami yang mendekati istrinya tidak diawali dengan bismillah atau dengan doa. Dengan hafal doa kalau mau deketin istrinya. Hafal? Bismillah. Hafal nggih? Karena sering soalnya. Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana fima razaqtana. Atau paling tidak bismillah. Kalau tidak hafal Allahumma jannibna syaitan, ya bismillah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya dekat di sini bukan hanya dekat-dekat biasa. Ya, paham ya? Kan ini sudah remaja semua. Sudah 17 tahun ke atas semua. Menggauli istri maksudnya. Berhubungan badan dengan istri itu menurut pendapat Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, karena ini termasuk urusan paling penting untuk diawali dengan bismillah. Setiap seorang laki-laki atau seorang suami yang mendekati istrinya untuk menggauli istrinya tidak diawali dengan bismillah, karena bagaimanapun panjenengan kalau membaca surat Al-Isra, di situ ada ayat yang sangat panjang sekali. Allah menjelaskan tentang bagaimana setan itu diperintah oleh Allah untuk menggoda manusia. Allah perintahkan. Jadi setan bukan hanya punya keinginan, setan bukan hanya punya karakter, setan bukan hanya punya maksud untuk menggoda, menjerumuskan anak cucu Adam, tapi Allah sendiri justru perintah kepada setan untuk menggoda. Awas ini hati-hati. Baca surah Al-Isra. Di situ jelas kata setan, datangi manusia itu dengan suaramu, ajak pasukan-pasukanmu yang berkuda, ajak pasukan-pasukanmu yang berjalan kaki, kata Allah. Jadi perintah oleh Allah Subhanahu wa taala setan. Sehingga mohon maaf para jemaah yang dirahmati Allah, dimanapun kita, bagaimanapun kita, dalam keadaan seperti apapun kita, tidak akan pernah terlepas dari yang namanya ruang setan. Sampai-sampai mau baca Quran saja, padahal setan itu paling mangkel kalau ada suara Quran dibaca, mendengar suara Quran. Mau baca Quran saja, Allah masih memerintahkan, wa fa idza qara'tal Qur'an fasta'in billahi minasyaitonir rajim. Kalau kamu akan membaca Quran, kata Allah, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Itu artinya orang yang hendak membaca Al-Quran saja digoda oleh setan. Orang yang mau melakukan sholat digoda oleh setan. Orang yang mau puasa, mau haji, umrah atau sedang melakukan itu semua tidak lepas dari yang namanya godaan setan. Juga termasuk orang yang mau melakukan hubungan suami istri. Paling senang, asik ini. Kata Sayyidina Ali, ketika seorang suami akan menggauli istrinya, maka setan itu duduk di ujung kemaluan kedua-duanya. Ingat ini, duduk di ujung kemaluan orang laki-laki
dan duduk di ujung kemaluan istri. Dan orang yang tidak membaca bismillah di awal hubungan itu, maka setan pun ikut serta melakukan. Yang namanya mohon maaf di ujung, Pak. Oleh karena itu, mendekati istri dianggap penting dalam tinjauan agama, karena istrinya akan melahirkan anak. Dan ketika menggauli saja, mohon maaf, na'udzubillah, ketika menggauli istri, kita melupakan membaca bismillah, berdoa kepada Allah, kemudian dari situ akan melahirkan anak-anak cucu kita, anak-anak turunan kita. Dari prosesnya saja sudah tercampur oleh yang namanya setan. Oleh karena itu, ketika lahir anak-anak kita, maka juga tidak mungkin mudah diganggu oleh yang namanya tipu daya setan. Dan innalillah, saat ini anak-anak sekarang bukan hanya diganggu setan, tapi sudah banyak yang persis setan. Ini penting para jemaah. Oleh karena itu, yang sepuh-sepuh yang sudah tidak produktif, panjenengan sampaikan kepada anak-anak cucu panjenengan. Awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Termasuk doa menggauli istri ini, kalau menurut saya termasuk doa yang aneh. Kenapa doanya aneh? Mirip dengan doa ketika panjenengan masuk toilet. Panjenengan kalau masuk WC senang apa senang? Senang apa senang? Senang. Tapi ketika panjenengan masuk kamar, di dalam itu ada istri, senang apa senang? Beda kan? Arahnya beda. Masuk kamar mau berhubungan badan dengan istri, masuk WC atau toilet mau ya begitu itu. Tapi doanya mirip. Mau berhubungan menggauli istri atau berhubungan suami istri, doanya Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana fima razaqtana. Ya Allah, kami mohon kepada panjenengan, jauhkan kami dari gangguan setan, dan jauhkan setan dari segala apa-apa yang Engkau berikan kepada kami, termasuk anak itu tadi. Nah, ketika masuk WC atau masuk toilet, kamar mandi, doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Artinya, ya Allah, aku mohon perlindungan kepada panjenengan dari gangguan setan atau iblis laki-laki dan gangguan setan atau iblis perempuan. Mirip apa tidak mirip? Mirip. Makanya kata saya doa teraneh. Ada apa dengan itu? Ternyata Sayyidina Ali juga menerangkan terkait dengan doa ini. Beliau mengatakan, orang yang masuk kamar mandi, toilet atau WC yang tidak diawali dengan doa bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubus wal khaba'is, atau minimal bismillah. Kalau masuk WC ini beda ya, jangan dilengkapi, jangan bismillahirrahmanirrahim, cukup bismillah masuk. Beda dengan ketika tadi berhubungan lengkap, bismillahirrahmanirrahim, beda. Kata Sayyidina Ali, orang yang mau masuk toilet, WC, kamar mandi tidak membaca bismillah dan doa tersebut atau minimal bismillah, maka tidak ada penghalang auratnya dari pandangan setan
setan dan iblis yang ada di tempat itu. Artinya ketika kita masuk ke kamar mandi untuk mandi dan lain sebagainya, tentunya kita kan membuka aurat, baju dibuka, celana dibuka. Tidak ada yang bisa menghalangi aurat kita itu dari pandangan setan atau iblis, kecuali hanya doa sebelum masuk ke toilet, WC atau kamar mandi itu tersebut. Oleh karena itu, jangan lagi meremehkan bacaan Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim, karena ini sangat-sangat penting. Dan ketika membicarakan tentang masalah fadilah, Masya Allah, luar biasa banyak sekali panjenengan. Hanya saja sesi berikutnya saya akan buka sesi pertanyaan. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Silakan, mungkin ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau tanyakan Ustaz mengenai salam. Kalau kita salam itu, kalau didahului dengan ucapan ain itu, katanya saya pernah mendengar tidak wajib dijawab dan menjawab. Contohnya biasanya ini para pejabat atau rumah kalau kita assalamualaikum. Kemudian bagaimana kalau didahului dengan bismillah? Juga seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu mungkin sepengetahuan jenengan, hanya saja saya prediksi saya panjenengan salah tangkap. Yang dimaksud tidak boleh dijawab atau tidak boleh didengarkan ucapannya itu kalau orang berbicara yang tidak diawali dengan salam. Artinya ketika dia memberikan tausiah, memberikan nasihat secara umum di muka umum, kemudian tidak diawali dengan salam, maka fatwanya atau pembicaraannya itu tidak dianjurkan untuk didengar. Tapi sekalipun tadi diawali dengan yang terhormat, aman begitu, kemudian setelah itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kita wajib untuk mendengarkan. Saya khawatir itu salah tangkap. Tapi seumpama, karena sepengetahuan saya itu, tapi seumpama ada pendapat yang mengatakan kalau diawali dengan selain salam di awal, maka setelah salam, sekalipun setelah itu salam tidak wajib untuk dijawab, bahkan didengar, itu mungkin perlu ada koreksi kembali. Itu saja dari saya. Karena bagaimanapun kalau sudah diawali dengan salam, maka kita wajib untuk mendengarkan apa yang dia sampaikan dan wajib menjawab salam. Ya, itu saja. Mungkin nanti itu bisa dikoreksi kembali. Yang lain? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanyanya, lebih afdal mana mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dulu atau salam dulu? Yang pertama. Yang kedua, ini dalam rangka ceramah atau tafsir tadi. Yang kedua, mengenai tahun Hijriah dan tahun Masehi ya. Ini di dalam Al-Quran itu tidak pernah baca atau tidak pernah mendengarkan ceramah ya. Itu diakui oleh umat Islam lah gitu ya. Masehinya ini yang diakui. Itu tercantum ulasannya atau isyaratnya itu ada di surat Al-Kahfi ayat 25 kalau
Pertanyaan. itu di akhir cara atas ini dia sudah itu isna. Jadi 300 tahun ditambah 9 tahun. Kalau hitungan Masehi itu 300 tahun, kalau hitungan Hijrah 309 tahun. Artinya tiap 100 tahun ada perbedaan 1 tahun, 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Tiap 3 tahun itu beda 1 tahun. Ini menurut Ustaz, apa ya? Jelasannya bagaimana? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan nanti. Pertama, afdal mana? Baca bismillah dulu setelah itu salam, atau salam dulu kemudian bismillah? Dua-duanya sama-sama utama. Ya, dua-duanya sama-sama utama. Ini saya mengikuti fatwanya Habib Muhdhar, Habib Umar bin Muhdhar. Jadi beliau mengatakan bahwasanya membaca bismillah kemudian selawatan dulu atau selawatan baca bismillah dulu itu sama-sama. Hanya saja kalau kita melihat kepada hadis tadi bahwa setiap perkara yang baik yang tidak diawali dengan bismillah maka bahwa batal. Hanya saja di sini yang pertanyaan panjenengan itu bukan tidak membaca bismillah, mana yang harus didahulukan itu saja. Bismillah dulu, setelah itu salam, atau salam dulu baru setelah itu bismillah. Dua-duanya sama-sama utama. Yang terpenting adalah jangan ditinggalkan salah satunya. Ya. Jadi panjenengan mau bismillah dulu silakan, setelah itu salam, atau setelah salam dulu baru baca bismillah. Karena biasanya setelah salam membaca bismillah itu sebagai iftitahnya untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin. Jadi dia tidak mengawali salamnya dengan bismillah, tapi mengawali pembukaannya itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dua-duanya. Kemudian yang kedua terkait dengan ayat yang disampaikan panjenengan dalam surat Al-Kahfi yang 309 tahun itu, saya